الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصيام في رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل ومن علينا بأعظم دين شرع وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadikanlah ketakwaan ini sebagai pakaian yang melekat di dalam diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairat wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik, dan jadikanlah ketakwaan ini sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Bisa jadi nanti malam kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan kita akan melaksanakan berbagai aktivitas puasa, qiyamul lail, tilawatil Quran, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini, puasa Ramadan, sebagai salah satu rukun daripada rukun Islam. Dia adalah merupakan pilar dari ajaran Islam. Maka ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berpuasa memiliki berbagai keistimewaan, terutama puasa di bulan Ramadan. Kita dapati dalam berbagai hadis dan juga di dalam kalimah jami'ah yang kita dengar di setiap kajian-kajian di bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan terdapat ar-rahmah wal maghfirah wa idqun minan nar. Tiga inilah yang sering disebutkan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Inilah yang menjadi tolak keberhasilan. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan mendapatkan prestasi-prestasi ini, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi idqun minan nar, yang menjadikan ini sebagai pembebasan bagi diri kita dari api neraka. Dalam beberapa hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tidak semua orang akan mendapatkan keistimewaan dan faidah daripada puasa di bulan Ramadan ini. Tentu bagi mereka yang sukses dan memenangkan ibadah puasa di bulan Ramadan lah yang akan mendapatkan ketiga manfaat ini. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, puasa Ramadan di antaranya, dia tidak mendapatkan keutamaan daripada puasa tersebut kecuali lapar dan haus saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketiga keutamaan tersebut ketika kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan? Tentu kita pertama harus memahami definisi dan esensi daripada puasa tersebut. Maka para ulama mendefinisikan tentang puasa itu as-siyam adalah al-imsak anil muftirat min al-akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang dinamakan puasa yaitu adalah al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa, baik makan ataupun minum atau berhubungan suami istri dan lainnya, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Disinilah dari definisi ini kita memahami bahwa esensi puasa itu adalah al-imsak. Esensi dari puasa itu adalah al-imsak, kemampuan kita menahan diri. Ketika puasa ini telah membentuk diri kita memiliki kemampuan untuk menahan diri, maka nilai-nilai puasa ini akan mengkristal di dalam diri kita. Kita akan menjauhi segala yang dapat membatalkan puasa, baik secara fisik seperti makan dan minum, dan juga yang membatalkan pahala puasa. Kemampuan al-imsak inilah yang harus ada di dalam diri kita. Karena dengan al-imsak ini seseorang dapat mengendalikan dirinya. Maka dengan al-imsak ini curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga itqun minan nar. Ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, akan kita dapati dan bisa jadi ketiga unsur ini bukan hanya saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi juga setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dibebaskan dari siksaan api neraka ini akan kita dapati selama hidup kita sehingga kita menjumpai Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menjadi penting bagi kita ketika kita memahami tentang pentingnya al-imsak ini. Karena dengan adanya al-imsak, kemampuan kita menahan diri baik saat kita berpuasa ataupun di luar puasa, baik saat kita berada di bulan Ramadan ataupun ketika berada di luar bulan Ramadan, maka al-imsak ini, kemampuan menahan diri,
akan menjadikan langkah-langkah kita dalam kehidupan kita ini lebih teratur, lebih tertata, lebih tertib. Kita akan jelas dengan tujuan hidup kita. Kita akan tahu sasaran-sasaran kehidupan kita. Karena kemampuan menahan diri kita, karena al-imsak yang ada di dalam diri kita sudah mengkristal. Kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita ini penuh dengan persaingan-persaingan, perlombaan-perlombaan, dan bahkan nafsu yang ada di dalam diri kita ini cenderung mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan senantiasa mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan tercela. Ketika seseorang memiliki semangat al-imsak di dalam dirinya, baik saat berada di bulan Ramadan ataupun berada di luar bulan Ramadan, dia akan mampu mengendalikan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menjadi penting bagi kita memahami esensi puasa itu bukan sekedar kita menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi esensi puasa itu al-imsak, menahan diri, ada di dalam diri kita, mengkristal di dalam diri kita. Kita bisa mengendalikan nafsu kita, kita bisa mengendalikan emosi kita. Maka orang yang bisa mengendalikan diri ini, dia akan mampu menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik. Dia bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih teratur. Dia tahu skala prioritas. Dia tahu apa yang harus diperbuat dan dia tahu apa yang harus ditinggalkan. Inilah esensi daripada ketakwaan itu sendiri. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bagaimana seseorang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bisa menahan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya? Bagaimana dia akan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa menahan dirinya? Seseorang yang memiliki al-imsak di dalam dirinya, maka dia akan memiliki kelapangan dada di dalam dirinya. Dalam interaksi dia di dalam kehidupannya, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, di dalam tempat bekerjanya, bagi bangsa dan negara, maka dia akan menjadi orang yang begitu terkendali. Dia tidak akan mudah berprasangka kepada orang lain. Dia tidak akan mudah menggosipkan orang lain. Dia tidak akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan tercela karena kemampuan menahan dirinya. Tetapi seseorang yang tidak memiliki kemampuan menahan dirinya, maka dia tidak akan terkendali segala emosi-emosinya. Sebagaimana kita ungkapkan dalam ayat Al-Quran sebelumnya dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu seseorang itu akan mengarahkan kepada perbuatan yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai upaya untuk mengkristalkan nilai-nilai puasa yang berarti al-imsak. Inilah yang harus ada di dalam diri kita. Ketika kita berpuasa,
harus tertanamkan al-imsak, yang merupakan definisi daripada as-siyam, puasa itu sendiri, berada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menahan diri kita. Ketika kita terjebak untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan, kita bisa menahan diri kita untuk tetap melakukan kebaikan. Ketika kita terjebak di dalam berbuat keburukan, hati kita, diri kita bisa mengendalikan kita, menahan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, sekali lagi ini adalah esensi daripada puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan memahami esensi ini, insya Allah puasa yang kita lakukan akan menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tanamkan niat kita menjelang datangnya bulan Ramadan ini untuk niat puasa selama 1 bulan penuh, dan kita bertekad untuk melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, dan kita isi Ramadan ini dengan puasa yang imanan wahtisaban. Kita isi Ramadan ini dengan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, dan kita isi 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar dengan imanan wahtisaban. Maka insya Allah dengan ini semuanya kita akan mendapatkan ar-rahmah wal maghfirah wa idqun minan nar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesehatan pada kita di bulan Ramadan ini, dapat menjalankan segala aktivitas ibadah secara maksimal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin warfa' kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.